Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amr Sumardana. NIM 23 garis miring 5144479 garis miring SV garis miring 22362. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai eh, hasil dari eh, object detection berbasis deep learning. Di sini terdapat hasil yang telah diolah dari banyaknya eh, rangkaian langkah kerja. Namun sebelum itu, saya ingin membahas mengenai hal ini. Jadi, penerapan object detection berbasis deep learning pada citra itu akan memberikan solusi yang efektif untuk melakukan deteksi secara otomatis terhadap eh, objek yang ada di citra. Contohnya kelapa sawit. Kemudian objek deteksi itu bisa juga eh, dilakukan secara otomatis untuk area-area cakupan yang cukup luas. Dan juga proses ini akan membantu mengenali ciri-ciri dari setiap objek yang ada di citra. Kemudian hmm, untuk melakukan object detection ini perlu melakukan satu hal terlebih dahulu, yaitu membuat sebuah training sample. Training sample ini perlu dilakukan secara tersebar. Jadi dalam satu citra untuk mendeteksi sebuah objek dengan cakupan yang cukup luas, perlu pembuatan training sampel yang menyebar ke seluruh area yang ada di citra. Misalkan di sudut kiri ada objek tersebut, maka akan dibuatkan juga training sampel pada area tersebut. Kemudian selanjutnya di area kanan, kanan atas, kiri kiri bawah, kanan bawah, dan juga tengah itu dibuatkan juga sehingga seluruh eh, training sampel itu mewakili setiap daerah yang ada di citra. Nah, hasil dari pembuatan training sampel itu akan memperlihatkan output yang sesuai. Apabila training sampelnya tidak terlalu banyak, maka dia akan hasilnya agak menyebar seperti ini, tidak menyeluruh terhadap eh, kelapa sawit yang kita lakukan deteksi. Contohnya yaitu di sini ada training sampel yang telah dibuat. Bisa dilihat di sini training sampelnya ada di cukup menyebar di setiap wilayah. Namun persebarannya pada setiap wilayah itu sangat kecil area cakupannya, sehingga hasil yang dikeluarkan juga ya menyebar tapi tidak sepadat yang ada di citra. Ini bisa dilihat training sampelnya cukup banyak, namun hasil yang dikeluarkan juga sesuai dengan training sampel yang telah diberikan. Bisa dilihat di sini training sampelnya yang sedikit, hasilnya pun sedikit karena setiap wilayah itu tidak terwakili dengan baik. Kemudian eh, object detection ini juga memiliki manfaat lain seperti mendeteksi eh, tingkatan dari
objek yang ada di citra, misalkan kelapa sawit, berdasarkan interpretasi dari citra ini akan terlihat beberapa kelapa sawit yang kelihatannya subur atau sehat dan juga akan kelihatan juga kelapa sawit yang tidak begitu bagus. Jadi hasil yang dikeluarkan juga nantinya memiliki tingkatan untuk eh, tingkatan dari suburnya kelapa sawit itu. Misalkan di area sini bisa dilihat bahwa kelapa sawitnya cukup rapat, kerapatannya cukup tinggi dan juga eh, apabila dilihat di sini hijau semua. Namun di beberapa tempat di citra ini itu kelapa sawitnya memiliki kerapatan yang agak rendah dengan warna-warna yang sudah tua ataupun warna-warna kelapa sawit yang masih muda, belum masuk di usia yang matang. Kemudian pada saat pengolahan ini terdapat sangat banyak kendala yang dihadapi. Contohnya pada langkah eh, pada langkah train deep learning ini beberapa itu memiliki kendala tidak bisa diolah entah karena apa, namun tetap bisa diatasi dengan menggunakan aplikasi pemetaan yaitu ArcGIS Pro dengan versi yang lebih rendah dari 3.5. Nah, apabila menggunakan versi yang lebih rendah, data training sampel itu bisa diolah menggunakan train deep learning ini dan juga bisa diolah untuk detection object. Begitu. Jadi banyaknya kendala ini membuat hasilnya juga kurang maksimal. Ditambah lagi dengan training sampel yang sedikit yang membuat hasilnya seperti ini. Di sini bisa dilihat hasilnya tidak rapat, tidak memiliki kerapatan yang begitu tinggi, tidak sama seperti apa yang tertampil pada citra. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.